Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah itu, cahaya spiritual melintas dari kepala, dan sosok humanoid mini yang berukuran beberapa inci ditarik keluar secara paksa. Sosok humanoid itu mirip dengan pria berjubah brokat, dan itu adalah Nas Chen Soul-nya. Nas Chen Soul memiliki kunci batu putih yang tergantung di depan dadanya, yang melepaskan lapisan benang cahaya perak untuk melindungi tubuhnya, tetapi ia memasang ekspresi ngeri saat berteriak, "Kamu tidak bisa membunuhku." Air Biru Sekte adalah sekte terkenal di kota Deep Heaven, dan saya adalah ketua sekte. Jika Anda membunuh saya, Anda pasti akan diburu oleh para kultivator penegak hukum di wilayah Tianyuan. Anda dapat mengambil ini, mereka berdua harta paling berharga dari sekte air biru kami. Selain itu, saya bersedia memimpin jalan menuju semua harta karun di sekte kami selama Anda bersedia mengampuni saya. Ekspresi pemuda berjubah putih itu sedikit berubah setelah mendengar ini, dan sepertinya dia benar-benar tertarik. Nas Chen Soul melihat secercah harapan, dan dilanjutkan dengan sikap memohon, "Saya tidak tahu mengapa Anda tiba-tiba menyerang kami, tapi saya kira itu ada hubungannya dengan materi yang disampaikan sekte kami. Saya bersedia menawarkan semua materi ini kepada Anda karena kami." Sebelum Nas Chen Soul memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya, senyum sinis tiba-tiba muncul di wajah pemuda berjubah putih itu, dan salah satu tangannya melesat ke depan untuk meraih Nas Chen Soul. Setelah itu, cahaya putih melintas dari jari-jarinya, dan benang pelindung cahaya di sekitar tubuh Nas Chen Soul langsung hancur menjadi kehampaan. Setelah itu, pemuda itu tiba-tiba menarik lengannya dan melemparkan Nas Chen Soul ke dalam mulutnya sebelum menelannya. Pada saat yang sama, suara laki-laki lain terdengar dari dekat. "Hehe, bagus sekali. Idiot ini meminta kematian. Bahkan dalam situasi yang mengerikan ini, dia berani menawarkanmu semua hal yang bahkan bukan miliknya, kematiannya sangat layak." Begitu suara itu menghilang, fluktuasi spasial berdesir melalui ruang terdekat, dan sosok humanoid emas muncul. Ini adalah pria kekar dengan jubah emas panjang dengan rambut acak. Sebagian besar wajahnya tertutup oleh janggut keriting, tetapi matanya yang kuning tua terlihat jelas. Pria muda berjubah putih itu melirik pria berjubah emas itu sebelum tidak menghiraukannya lagi, dan mengulurkan tangan untuk melakukan gerakan meraih ke bawah. Manik-manik yang jatuh ke tanah dan bendera putih keduanya ditarik ke udara sebelum melayang di depan pemuda berjubah putih itu. Pria berjubah emas itu hanya memberikan senyuman atas sikap dingin pemuda berjubah putih itu, dan dia mengangkat satu kaki, tampaknya dengan santai, sebelum menempuh jarak beberapa ratus kaki hanya dengan satu langkah, membawanya hanya beberapa puluh kaki jauhnya dari pemuda berjubah putih itu. Tiba-tiba, semburan dengungan rendah terdengar dari tempat pemuda itu berdiri, dan 6 proyeksi sayap transparan muncul di punggungnya sebelum bergetar dengan sangat cepat. Proyeksi pedang putih samar yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk dari 6 sayap, membentuk lautan bilah putih yang membanjiri manik dan bendera. Kedua harta itu hanya berhasil melepaskan cahaya spiritual dan melawan sesaat sebelum mereka hancur di tengah hantaman tumpul di lautan pedang. Sedikit kegembiraan muncul di wajah pemuda berjubah putih setelah melihat ini, dan proyeksi pedang yang tak terhitung jumlahnya segera ditarik, hanya menyisakan 2 tumpukan pecahan harta, satu biru dan satu putih, melayang di udara. Setelah itu, dia mulai melantunkan sesuatu sambil membuat segel tangan, lalu meniupkan hembusan udara ke arah pecahan harta karun itu. Semburan api emas meletus dari mulutnya dan menyapu 2 tumpukan pecahan harta karun, dan beberapa saat kemudian, mereka menyatu menjadi satu dengan api. Baru saat itulah pemuda berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam untuk menarik api keemasan kembali ke tubuhnya. Setelah itu, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di sekelilingnya,
dan lingkaran cahaya keemasan seukuran roda muncul di belakang kepalanya. Namun, lingkaran cahaya itu hanya muncul sesaat sebelum hancur menjadi rune emas yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit kegembiraan melintas di wajah pria berjubah emas saat melihat ini, dan dia bergumam, seni kultivasi sekte air biru cukup biasa, tetapi manik biru ekstrim dan bendera air putih adalah harta luar biasa yang disempurnakan dari 49 jenis gletser ekstrim. Selain itu, di antara hal-hal yang mereka berikan, ada tembok kristal yin yang sangat besar yang hanya dapat dibentuk setiap 1 juta tahun sekali. Ini adalah bahan wajib bagi Anda untuk mewujudkan tubuh roh sejati, sehingga jangan sia-siakan apapun yang terjadi. Tepat saat dia berbicara, cahaya keemasan di sekitar tubuh pemuda berjubah putih itu benar-benar memudar, dan auranya tampaknya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Itu bukan peningkatan yang sangat mencolok, tetapi masih sangat mengkhawatirkan. Di mana tembok kristal yin yang mendalam itu? Selain dua harta ini, aku belum merasakan harta glasial lainnya dari orang-orang ini. Apakah informasimu salah? Pemuda berjubah putih itu akhirnya berbicara. Tidak mungkin informasi saya salah, saya menghabiskan banyak batu roh untuk membelinya dari sekte Myriad Avenues. Mereka tidak akan berani mencoba dan menipu saya. Jika mereka melakukannya, saya akan menghancurkan seluruh sekte mereka. Itu item yang dimaksud pasti sudah disegel, dan Anda masih tidak dapat merasakannya pada tingkat kekuatan Anda saat ini. Biarkan saya membantu Anda, pria berjubah emas itu terkekeh. Dia kemudian berbalik ke arah para kultivator di sekitarnya, yang telah direduksi menjadi patung es, sebelum tiba-tiba menyodorkan telapak tangan ke depan. Ledakan keras terdengar, dan patung-patung es itu meledak menjadi bola-bola cahaya spiritual di samping harta penyimpanan yang mereka bawa. Semua jenis barang terbang di udara, dan cahaya dingin melintas di mata pria berjubah emas itu saat tangannya melesat seperti kilat sebelum menarik diri dengan cepat. Salah satu item di udara meluncur langsung ke arahnya, jatuh ke genggamannya. Setelah diperiksa lebih dekat, ini adalah kotak batu giok kuning, tetapi ada banyak jimat merah yang terpampang di permukaannya. Pria berjubah emas itu melirik benda itu sebelum melemparkannya langsung ke pemuda berjubah putih sambil tersenyum. Pria muda itu menilai kotak giok kuning yang mendekat dengan ekspresi dingin, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menangkapnya dengan tangannya. Sebaliknya, salah satu proyeksi sayap di punggungnya berkibar sedikit, dan semburan cahaya putih melesat keluar darinya sebelum menghantam kotak batu giok dalam sekejap. Sebuah retakan keras terdengar, dan kotak batu giok itu diiris seperti tahu bersama dengan jimat di permukaannya, diikuti benda seukuran kepalan tangan yang jatuh. Sebelum pemuda itu memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi objek apa ini, itu berkedip dengan cahaya biru sebelum langsung berubah menjadi dinding kristal biru setebal 3 kaki dan tingginya sekitar 10 kaki. Dinding kristal kemudian jatuh lurus ke bawah, dan sedikit senyum muncul di wajah pemuda berjubah putih saat melihat dinding. Detik berikutnya, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan ki glasial putih, yang membekukan dinding kristal biru di udara. Setelah itu, dia menangis pelan, dan tubuhnya kabur saat dia tiba-tiba terbagi menjadi 12 proyeksi yang identik. 12 sosok humanoid kemudian membuat segel tangan secara serempak, berubah menjadi 12 kelabang putih bersalju, yang masing-masing panjangnya beberapa kaki, dan kemudian menghilang ke dinding kristal. 12 bola cahaya putih kemudian langsung muncul dari berbagai bagian dinding kristal biru, dan mereka berputar tanpa henti sementara ukurannya sedikit berfluktuasi. Cahaya biru berputar di dalam dinding kristal, dan gumpalan benang biru muncul sebelum melonjak secara kolektif ke dalam 12 bola cahaya putih. Pandangan yang sedikit serius muncul di wajah pria berjubah emas saat melihat ini, tetapi setelah beberapa lama, 12 bola cahaya putih terus menyerap benang biru tanpa ada kesalahan, dan ekspresinya akhirnya sedikit berkurang.
Pada saat yang sama, tatapan rumit melintas di matanya. Aku tidak tahu apakah aku sangat beruntung telah bertemu denganmu, atau jika kamu adalah orang yang beruntung telah bertemu denganku tepat setelah aku menguasai teknik reverse spirit true yin. Aku tidak hanya memiliki darah sejati naga putih, garis keturunan bermutasi, sehingga memungkinkan saya untuk mengembangkan kemampuan yang sangat kuat ini. Dari halaman dalam Golden Jade Tome yang berakhir pada umat manusia. Bahkan lebih kebetulan lagi, Anda adalah serangga roh pengkhianat milik pria yang klon saya alam bawah itu pernah menyebutkan kepadaku. Sungguh menarik. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan bereaksi ketika kamu bertemu lagi dengan bocahan itu setelah kamu memanifestasikan tubuh roh sejati. Sebuah harum dingin tiba-tiba terdengar, diikuti oleh suara pemuda berjubah putih yang terdengar di telinga pria berjubah emas itu. Reaksiku dalam skenario itu sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, rekan Taois. Menilai dari apa yang baru saja kamu katakan, sepertinya tiruanmu di alam bawah cukup dekat dengan mantan guruku. Aku ingin tahu bagaimana dia akan berpikir jika tahu bahwa tubuh aslimu berkomplot melawannya di alam roh. Hehe, tiruan langit tak berujung milikku itu diciptakan tidak lebih dari tindakan pencegahan, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu bisa menguasai teknik reverse spirit true yin ini sebelum kesengsaraan surgawi berikutnya, dan teknik ini benar-benar berubah untuk menjadi luar biasa seperti yang saya bayangkan, maka Anda pasti dapat membantu saya mengatasi beberapa kesengsaraan saya berikutnya tanpa masalah. Adapun klon Endless Sky itu, secara alami akan dibuat sepenuhnya berlebihan, jadi siapa yang peduli tentang itu? Pria berjubah emas itu tertawa. Maka kamu juga tidak perlu terlalu khawatir tentang mantan tuanku. Selama aku dapat mewujudkan tubuh roh sejati, aku secara alami akan dapat memberantas kutukan darah yang terikat di dalam jiwaku. Namun, aku memintamu jangan melakukan sesuatu yang tidak perlu di belakangku sebelum itu, jawab pemuda berjubah putih itu dengan suara dingin. Ekspresi pria berjubah emas sedikit berubah setelah mendengar ini sebelum dia terkekeh dingin, hehe, kamu terlalu memikirkanku. Bocahan itu telah mencapai tahap integrasi tubuh, aku bahkan tidak akan bisa melakukan apapun padanya jika aku mau. Pemuda berjubah putih itu terdiam sesaat sebelum menjawab, saya pasti tidak akan tertipu dengan berpikir bahwa mengingat identitas Anda, rekan Daois. Kau tahu siapa aku? Mata pria berjubah emas itu tiba-tiba melebar setelah mendengar ini, dan dua bola cahaya kuning muncul di dalam pupilnya. Aku tidak bisa mengatakan apapun dengan pasti, tapi tidak sulit untuk membuat tebakan. Selain segelintir orang, siapa yang bisa memiliki begitu banyak kekuatan dan memiliki begitu banyak sumber daya? Selain itu, tidak semua orang memiliki halaman dalam Golden Jade Tome. Pemuda berjubah putih itu terkekeh dingin. Pria berjubah emas itu terdiam lama sebelum memberikan harum dingin. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang identitas saya yang sebenarnya, rekan Daois, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya satu-satunya yang dapat membantu Anda menguasai teknik reverse spirit true yin. Yang saya minta adalah setelah Anda menguasai teknik, Anda membantu saya dalam mengatasi kesengsaraan surgawi masa depan saya. Ketika saatnya tiba, saya dapat mulai bersiap untuk mencapai tubuh roh sejati, jawab pemuda berjubah putih itu. Aku senang kamu telah merencanakan semuanya, rekan Taois. Kesengsaraan iblis sudah dekat, jadi aku harus tetap tinggal dalam rasku. Kalau tidak, aku akan menemanimu ke dunia purba. Kemudian lagi, begitu kamu mencapai tahap integrasi tubuh dan menguasai teknik reverse spirit true yin, Anda pasti bisa mendominasi seluruh dunia purba kecuali jika Anda bertemu dengan makhluk yang sangat kuat dari ras asing. Benua Tian Yuan sangat luas, jadi harus ada banyak binatang purba glasial untuk memburu Anda. Aku sudah mencapai kecerdasan, jadi aku tentu saja tidak akan berkelahi dengan makhluk asing yang kuat seperti orang idiot, kata pemuda berjubah putih.
Pria berjubah emas itu mengangguk dengan senang, dan dia juga tidak menunjukkan niat untuk mengatakan apa-apa lagi, tetapi ada pandangan kontemplatif di matanya, menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Embusan angin kuning melonjak ke arah mereka dari kejauhan, dan tidak lama setelah itu, keduanya menghilang ke dalam embusan angin. 2 bulan kemudian, Han Li duduk di kursi kayu hijau, memeriksa cangkir anggur emas yang sangat rumit di tangannya dengan sikap acuh tak acuh. Orang yang duduk di sampingnya adalah pemimpin keluarga Gu, Peri Xiao Feng, dan di sisi lainnya duduk Penatua Xiao. Ada banyak murid keluarga Gu tahap jiwa yang baru lahir dan transformasi dewa berdiri di belakang dalam beberapa baris, dan semua tampak bersemangat. Di depan terbentang platform batu melingkar besar dengan radius sekitar 500 meter. Peron itu seluruhnya diaspal dengan batu biru besar, tetapi warnanya agak hitam, menandakan bahwa itu tampaknya telah berdiri untuk waktu yang sangat lama. Di sekitar tepi platform batu terdapat serangkaian bendera formasi tinggi dengan warna berbeda, masing-masing melepaskan lapisan cahaya yang menyelimuti seluruh platform di bawah penghalang cahaya besar yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Di sekitar rombongan keluarga Gu ada kelompok orang lain, terdiri dari beberapa ratus orang untuk kelompok terbesar, dan hanya sekitar selusin dalam kelompok terkecil. Ada sekitar 40 kelompok orang seperti itu, dan di antaranya, rombongan keluarga Gu hanyalah kelompok berukuran sedang. Rombongan keluarga Gu termasuk di antara 5 kelompok orang yang terletak paling dekat dengan peron, sementara semua kelompok lain hanya bisa berdiri di belakang kelima kelompok itu. Lebih jauh di luar, beberapa tebing besar bisa terlihat, di samping beberapa bangunan besar yang dibangun oleh permukaan batu itu. Tempat ini adalah sebuah lembah besar yang dikelilingi oleh pegunungan di segala arah, dan platform batu besar di tengah-tengah lembah adalah Myriad Spirit Platform, di mana semua keluarga roh sejati berkumpul sekali dalam 3000 tahun, untuk upacara roh sejati. Sebagai salah satu keluarga roh sejati yang berada di peringkat 5 besar selama edisi terakhir upacara, secara alami memiliki hak untuk ditempatkan paling dekat dengan Myriad Spirit Platform, dan sebagai hasilnya, membuat banyak kecemburuan dari bawah peringkat keluarga roh sejati di belakang mereka. Lagi pula, tempat di 5 besar tidak hanya mendapatkan reputasi dan kemasyhuran keluarga roh sejati, ada juga keuntungan besar yang dipertaruhkan. Namun, jelas ada beberapa kultivator dari keluarga roh sejati lainnya yang menilai rombongan keluarga Gu dengan tidak bersahabat. Bahkan dengan begitu banyak orang berkumpul di sekitar platform batu, seluruh area masih sunyi senyap, dan semua orang sepertinya sedang menunggu sesuatu. Han Li merasakan bahwa ada beberapa pasang mata padanya, dan pemilik mata ini semuanya memeriksanya dengan indera spiritual mereka. Tidak mengherankan jika ini masalahnya. Lagi pula, tetua keluarga Gu, Peri Tian Li, telah gagal muncul selama upacara roh sejati yang sangat penting ini, dan dia malah digantikan oleh Han Li, yang jelas merupakan pengganti sementara. Ini menarik banyak perhatian dari keluarga roh sejati lainnya. Pada awalnya, Han Li hanya mengabaikan pemeriksaan mengganggu yang diarahkan padanya, tetapi setelah sekian lama berlalu, orang-orang ini masih tidak menahan diri, jadi cukup jelas bahwa mereka memprovokasi dia. Peri Xiao Feng juga menemukan ini, dan ekspresinya menjadi semakin tegang. Han Li menghela nafas pelan saat ekspresi dingin tiba-tiba muncul di wajahnya, dan cangkir anggur emas di tangannya tiba-tiba bergetar sebelum hancur menjadi bubuk emas tanpa peringatan, lalu menghilang menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, lapisan api perak muncul di sekujur tubuhnya dalam sekejap, dan semburan indera spiritual yang tidak ramah diarahkan ke arahnya langsung ditarik saat bersentuhan dengan api perak. Han Li kemudian mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangan dingin ke arah individu yang telah menilai dia, dan dia menemukan bahwa mereka semua adalah kultivator integrasi tubuh. 2 berasal dari salah satu dari 5 keluarga roh sejati lainnya,
dan rombongan keluarga ini terletak paling dekat dengan Myriad Spirit Platform. Sementara itu, 3 lainnya berasal dari keluarga roh sejati di luar lingkaran dalam yang terdiri dari 5 keluarga roh sejati teratas. 3 kultivator integrasi tubuh di luar 5 keluarga roh sejati hanyalah kultivator integrasi tubuh awal yang normal, jadi kemungkinan besar hanya tergoda untuk menargetkannya setelah absennya Peri Tianli. Adapun 2 orang di antara 5 keluarga roh sejati teratas, salah satunya adalah tetua keluarga Feng, seorang lelaki tua tahap integrasi tubuh tengah yang telah diperingatkan oleh Peri Xiao Feng sebelumnya. Dia mengenakan satu set jubah hijau dan memegang tongkat hitam, dan menilai Han Li dengan ekspresi gelap. Keluarga Feng menduduki peringkat keempat selama edisi terakhir, dan memiliki sedikit balas dendam terhadap keluarga Gu. Karena itu, tidak mengherankan jika dia menilai Han Li dengan permusuhan yang begitu nyata. Sementara itu, orang lain adalah seorang kultivator dari keluarga Long, dan dia juga menilai Han Li dengan tidak ramah. Ini bukan patriark keluarga Long. Sebaliknya, itu adalah pria berjubah hitam yang duduk tepat di sampingnya. Pria berjubah hitam itu juga seorang kultivator integrasi tubuh tengah dengan kulit agak merah dan bekas luka ungu tua di dahinya. Ini adalah tetua tamu lainnya dengan nama keluarga Hui yang telah direkrut keluarga Long belum lama ini. Dikatakan bahwa pria ini menggunakan seni kultivasi iblis Dao kelas atas, dan dia juga berada di tahap integrasi tubuh tengah. Adapun patriark keluarga Long sendiri, dia telah beristirahat dengan mata terpejam di kursinya selama ini. Namun, ketika Han Li mengalihkan pandangannya ke rombongan keluarga Long, dia menemukan bahwa selain pria berjubah hitam, ada orang lain yang juga memelototinya dengan sangat kesal. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia mengarahkan pandangannya ke arah orang itu, diikuti dengan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Ini adalah seorang pemuda yang berdiri di belakang patriark keluarga Long. Dia memiliki tahi lalat merah cerah di sudut bibirnya, itu tidak lain adalah Long Dong, yang rencananya telah digagalkannya selama perjalanan ke suku kayu. Long Dong telah merencanakan selama beberapa abad, hanya untuk menghadapi rintangan tak terduga dalam bentuk Han Li, dan tidak hanya tidak dapat memperoleh darah sejati Phoenix surgawi keluarga Ye, dia juga kehilangan sebagian besar darah naga sejati miliknya, jadi dia sangat membenci Han Li. Secara khusus, setelah mendengar bahwa Han Li telah berkembang ke tahap integrasi tubuh, kebenciannya bercampur dengan rasa iri yang luar biasa. Jika dia berhasil dalam rencananya bertahun-tahun yang lalu, mungkin dia akan menjadi keajaiban luar biasa yang maju ke tahap integrasi tubuh hanya dalam beberapa abad. Dengan demikian, ketika Han Li mengalihkan pandangannya ke arah Long Dong, dia tidak berusaha untuk mengalihkan pandangannya dan terus memelototi Han Li dengan ekspresi yang sangat membenci. Detik berikutnya, senyum tipis di wajah Han Li menghilang, dan cahaya biru yang menusuk tiba-tiba melintas di matanya. Tiba-tiba, Long Dong merasakan semburan panas yang tiba-tiba menusuk matanya, setelah kepalanya dipukul oleh rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh paku yang tajam. Dia segera mengangkat tangannya ke atas kepalanya dan melolong kesakitan. Patriark keluarga Long tiba-tiba membuka matanya setelah mendengar ini, lalu mengulurkan tangan seperti kilat untuk meletakkan tangan ke lengan Long Dong, diikuti bola cahaya keemasan muncul sebelum menghilang. Akibatnya, penderitaan yang terukir di wajah Long Dong menghilang, tetapi setelah melepaskan tangannya dari kepalanya sendiri, wajahnya masih terpelintir karena kaget dan ngeri. Namun, dia kemudian segera sadar dan membungkuk dalam-dalam ke arah patriark keluarga Long. Terima kasih telah menyelamatkanku, Patriark. Jika bukan karena campur tanganmu, aku akan dibunuh oleh pria itu. Long Dong memelototi Han Li dengan kesal lagi saat dia berbicara, tapi selain dari kebencian dan iri hati, matanya juga dipenuhi dengan kengerian yang akut. Baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa besar perbedaan yang ada di antara kekuatan mereka.
Alih-alih memperhatikan kata-kata terima kasih Long Dong, patriark keluarga Long menoleh ke Han Li, dan bertanya, apa rekan Daois Han? Mengapa kamu menyerang salah satu juniorku? Teriakan penderitaan Long Dong ditambah dengan pertanyaan patriark keluarga Long secara alami menarik banyak perhatian dari para kultivator di sekitarnya. Cahaya biru di mata Han Li memudar, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menjawab, aku tidak suka cara dia menatapku, jadi aku memberinya hukuman. Apakah ada masalah dengan itu, Kakak Long? Tanggapan dinginnya terhadap patriark keluarga Long secara alami menarik banyak kejutan dari penonton di dekatnya, dan obrolan hening segera terdengar di daerah sekitarnya. Memang benar cucuku ini agak sombong, jadi hukuman ringan tidak akan membahayakannya. Sangat mengejutkan semua orang, patriark keluarga Long tidak menunjukkan niat untuk menekan masalah ini lebih jauh.